Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu fun dengan cara mencari ilmu, tapi jalurnya nanti itu kelamaan kita pasti mengenal diri kita. Saya mengenal diri ini dulu pertama memang benar seperti Gus, lewat napas belajar memang gitu. Yang saya tanyakan fana itu apa memang efeknya laku kita itu menjauh dari dunia, apa setiap saya jalani laku saya itu kok menghindar, sedangkan dulu saya lewat nafas tapi dalam hati itu tetap ingat terus, bukan lewat nafas. Bukan saya menyombongkan diri Gus, amit saya Bu. Sampai saya pernah hampir gila, tapi sadar saya lari kemana, jalan kemana, sampai sekarang alhamdulillah sadar. Fana itu apa bener gitu Gus? Saya tanyakan gitu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran sama dengan cerita Al-Khalat dibunuh, terus Syekh Siti Jenar dibunuh. Ini kan kita nggak tahu, ya tak? Cuman di situ bisa kita ambil sebagai pelajaran. Apa sebabnya Al-Khalat dibunuh, terus Syekh Siti Jenar dibunuh? Ternyata mohon maaf, apa kebenaran di dalam hati aku Allah dikeluarkan secara syariat. Ini tidak ilmu lagi, ini sudah praktek dikeluarkan. Kalau ilmu sih masih bisa diurai, sehingga kalau dalam ilmu itu kan yang berbicara itu akunya itu aku Allah. Jadi dimaklumi. Oh iya. Terus bagaimana cara memunculkan dalam hati itu bukan aku nih makhluk, tapi yang bicara yang dawuh itu Allah sendiri. Nah, itu kan akhirnya kita betul menyalahkan. Sebab dalilnya sudah ada. Hujahnya Quran, innani anallah la ilaha illa ana, ada. Tapi kalau yang seperti kisah Syekh Siti Jenar atau Al-Khalat, terlepas itu memang pernah terjadi secara fisik atau tidak, wallahu a'lam. Artinya kita masa sekarang zaman ini kan tidak mengikuti. Iya kalau enggak kalau iya. Tapi terlepas daripada itu bisa kita ambil satu pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina sholihin ila yaumiddin. Khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masayikhihi wa ahli baitihi wa talamidihi ila akhiriz zaman, wa khususan ila hadrati jami'il awliya fi madinati Surabaya, wa khususan ila hadrati jami'i man hadara fi hadal majlis wa ghairuhum wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyayikhina
wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukhtarumin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia, Surabaya, wabil khusus sahibul bait sekeluarga dan jamaah baik yang ada di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mubarakah dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita sudah masuk di dalam pasal 38 kitab Al-Hikam yang membahas tentang pandangan antara wasilun dengan salikun, atau pandangan golongan khos dengan golongan am. Bapak Ibu, hati manusia itu imannya terpecah menjadi dua. Ada hati manusia itu beriman, atau lebih sering saya katakan menyaksikan di alam yang tidak ada batas. Artinya di alam yang tidak ada batas adalah alam akhirat atau makom musyahadah. Golongan ini disebut ahli syuhud atau golongan khos, golongan yang hati manusia itu sudah mencapai derajat ma'rifatullah. Niki yang dipandang niku hanyalah alam akhirat. Lah kemana alam dunia kok gak dipandang? Beliau niki juga dibagi dua kelompok. Ada kelompok arifin, golongan makrifat itu hatinya dan akalnya ini memandang alam akhirat. Bahasa mata, baik mata zahir maupun mata batin, beliau itu hanya memandang alam akhirat. Disebabkan alam dunia ini baik miturut mata zahir atau mata batin sudah Allah hapus. Karena alam dunia bagi beliau itu adalah al-kaunu minal mukawwanat zulmatun ay adamun. Bagi beliau iki alam dunia itu gelap. Gelap artinya gelap, tidak ada bagi beliau. Yang pertama. Arifin yang kedua, ada kalanya alam dunia itu
hanya miturut mata zahir itu tidak difanakan Allah, tapi miturut ainul basirah, mata batinnya sudah difanakan Allah, sehingga mata hati selalu memandang alam akhirat, mata jasmani memandang alam dunia. Lah inilah yang disebut khawasul khawas. Sehingga golongan yang kedua ini saged diterima di tengah masyarakat, karena beliau masih memegang teguh tali hablum minan nas atau tali hukum syariat, al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Beliau seperti itu. Tapi nggak bisa, yang arifin golongan pertama nggak bisa. Hukum dohir bagi beliau itu sudah nggak ada. Akhirnya orang lain itu mengatakan, orang itu asalnya itu sholat, sekarang tidak pernah sholat, ajaran apa loh gitu. Padahal dia baik ruhaniyah ataupun roihan iki akal, itu Allah fanakan semuanya. Niki golongan khos, Pak. Niki golongan khos. Lah golongan yang seperti ini Bapak Ibu tidak bisa disentuh hukum syariah, karena dia posisinya akal itu bighairi aklin, laksana seperti orang tidur tidak bermimpi. Kalau golongan kedua laksana orang tidur tapi dia bermimpi, mata ini walaupun terpejam tapi bisa melihat sesuatu. Itu orang mimpi seperti khawasul khawas. Golongan berikutnya adalah golongan am. Golongan am itu golongan di mana baik mata hati maupun mata zahir itu memandangnya alam dunia, tidak bisa memandang alam akhirat. Otomatis yang dibahas adalah alam yang dia lihat. Ingat, yang namanya pembicaraan itu muncul dari hati, yang hati menyesuaikan isinya hati itu apa. Kalau hati itu mandangnya alam dunia, maka lesan yang muncul ya babakan dunia. Kalau hati ini gambarnya itu adalah alam akhirat, maka yang diucapkan keluar ini adalah apa yang ada di alam akhirat. Laksana hati itu bagaikan gelas gini, Pak. Gelas ini kalau diisi oleh kopi, mesti ketika diminum terasa kopi. Beda kalau gelas ini diisi whisky. Tahu whisky nggih? Whisky minuman sing memabukkan lho, Pak. Lha nek diminum keluarnya ya whisky. Gak mungkin keluar kopi. Hati seseorang memang seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karakter tabiat golongan am dengan golongan khos itu beda. Jadi kita malam hari ini akan membahas dua golongan, pandangan golongan khos dengan golongan am.
Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Kiai Musannif, baina ru'yatil wasi'ati wadh-dhakhalati, ing dalem antarane pandangane wasi'ah. Wasi'ah itu pandangan sing luas, Pak, yang tanpa batas. Niki maksudnya wasi'ah adalah golongan khos. Wadh-dhakhalati lan pandangan kang dangkal. Dangkal niki terbatas. Berarti sinten am. Golongan kita am. Golongan ahli syariat, golongan ahli makrifat dan golongan ahli syariat. Al-ubad dengan al-wasil niki. Liumfik du sa'atin min sa'atihil wasiluna ilaihi. Istilah gambaran, orang akan memberikan, mengeluarkan harta benda itu dikarenakan dia kecukupan. Seseorang itu akan bisa sedekah manakala dia itu ada kelebihan. Iki maksudnya adalah dzu sa'atin, orang yang luas hartanya, min sa'atihi disebut al-wasilun. Artinya apa? Al-wasilun adalah orang-orang yang hatinya hanya memandang alam akhirat. Luas. Makanya hati jenengan, Pak, lebih luas tempatnya ketimbang alam dunia. Hati jenengan coba kepingin motor sak pabrik mlebet beleng, pingin nopoe beleng, tanpa batas. Lho nggih, pingin nopo beleng, di dalam iki muat terus karena tanpa batas. Beda kalau kita bicara alam dunia, contoh gedong niki ada kapasitas jumlahnya orang, Pak. Sekalipun itu 1000 bisa masuk, kalau melebihi 1000 sudah gak bisa karena terbatas. Kita bikin rumah terbatas, bikin masjid terbatas. Oke, kita bikin lapangan terbang, pesawat juga terbatas. Iki alam dunia itu seperti itu. Beda dengan alam akhirat, wasilun iki enggak terbatas, Pak. Artinya apa? Enggak terbatas ini. Jenengan dalam kondisi apapun itu bisa bertemu Allah, wasilun niku. Tidak hanya waktu sholat saja. Dalam arti dalam agama Islam ibadah itu ada dua, mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Bagi wasilun, bertemu Allah itu tidak hanya ketika saat ibadah murni. Ibadah tidak murni pun beliau bisa melihat bertemu Allah. Karena apa? Pandangan hatinya itu hanya mandang alam akhirat, tidak memandang alam dunia. Karena alam dunia bagi beliau itu sudah Allah hilangkan. Dalam makalah lain, Syekh Ibnu Athaillah dawuh, bagi khusus orang yang seperti ini, al-kaunu minal mukawwanat iku zulmah ay adamah, sudah tidak ada. Lho niki memang ngaji bingung lah anak kene, Pak. Gak ono ngaji nek gak ono ngaji bingung kecuali ngaji tasawuf. Wis ngaji bingung. Padha mek gini, Pak. Miturut salik bisa diterima, Pak, di kalangan awam. Apa? Aku iki
bisa nih bergerak sebab digerakkan oleh Allah. Saged terima toh? Saged. Karena ini persis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salik. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Semua orang syariat bisa terima. Tapi kalau sudah dihadapkan wasil, niki lho Pak, krusial. Ndas niki wis asalnya belum ada rambut putih, ndadak jadi rambut putih. Laung gini ya Pak. Al-wasil niku kan sebelum dia makrifat pada Allah, maqam musyahadah, dia kan ditarik dulu Allah di alam fana. Dulu sudah saya kasih skema. Habis alam muraqabah niki prosesnya khos. Kita akan menduduki alam muraqabah. Setelah itu alam fana. Setelah itu alam makrifat. Iki alam yang ada cuman Allah. Kalau di dalam muraqabah ini ada makhluk, ada kholik, bisa diterima. Masih bisa kita terima. Iya, saya bisa sholat sebab digerakkan Allah sholat. Akal niki dereng protes Pak. Dereng. Iman di dalam hati jenengan ya belum ada protes. Belum ada protes. Gusti Allah dawuh langsung terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surat Al-Insan 25, dawuh terhadap jenengan dalam surat Al-Ahzab 41, amanu ya ta? Isinya dawuh jenengan kali kula termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan baik siang maupun malam untuk berzikir. Untuk berzikir. Ada apa ini? Ada apa? Kalau orang Jawa Timur nyun sewu, nggak ada yang mau berzikir, kulo yakin besok tanggal 25 Desember digulung. Kulo yakin. Istilah Jawa Timur di bulan Desember niki, kalau tidak ada yang mau berzikir kepada Allah, kulo yakin tanggal 25 digulung. Kulo yakin, kulo mboten disiki kersa. Dan iki hukum Allah memang sudah. Entah dengan cara apa Allah menggulung. Dengan cara apa Allah menggulung? Saya bilang orang Jawa Timur. Saya tidak bilang Jawa Tengah, Jawa Barat atau luar pulau, enggak. Sebab ngene, Pak. Gusti Allah iku nyiptakno sampean kali kula. Gusti Allah gak butuh jenengan nyembah. Gak butuh jenengan kali kula nyembah nang Allah. Allah gak butuh disembah. Cuman adab tata krama. Setelah Allah memberikan nikmatul ijad, nikmat penciptaan terhadap kita sebagai makhluk, wallahu khalaqakum, sayugjanya jenengan kali kula niki mensyukuri. Tidak cukup di situ, Allah kasih nikmatul imdad, yaitu nikmat kebutuhan berlangsungnya kehidupan kita di dunia. Dicukupi Allah. Nafas digratiski. Mata diperlihatkan, telinga didengarkan,
lesan diucapkan, nafas diberikan, jantung dijenutkan, semuanya itu bentuk nikmatul imdad. Selayaknya kita bersyukur. Lah yang kula maksud syukur di sini adalah bimakna zikron, bermakna eling. Maksudnya ingat, sadar. Dalam hati memunculkan satu iman, semua datangnya dari Allah. Itulah yang ku maksud zikir. Ayo coba Pak, tanggal 25 kabeh ojo zikir. Kulo yo gak tak zikir, sampean gak usah zikir. Coba betul enggak tanggal 25 digulung wong Jawa Timur? Apa kelakon? Wis mboten kelakon lah Pak. Nek cara jenengan kali kula sampak melupakan zikir, mboten mungkin. Karena jenengan sudah tahu, sudah paham adab toto kromo jenengan kali kula datang Allah. Jadi Allah itu tidak butuh disembah, gak butuh sembahan sampean kali kula. Cuman kita sebagai hamba harus bersyukur. Bersyukurnya itu bentuknya akan menjadi nilai menyembah, gitu loh maksud saya. Jadi sesembahan jenengan itu manfaatnya tidak pada Allah, manfaatnya terhadap diri kita masing-masing. Coba kalau sudah seperti ini sangat diterima Pak. Tapi coba ya, tak unggah no satu level titik aja. Ketika kita sudah di muraqabah, sebelum masuk ke alam makrifat, kita diletakkan fana. Fana itu udah nggak ada siapa-siapa. Kosong wis. Artinya pandangan hati jenengan itu Pak, berhubung sudah tidak memandang dunia karena alam dunia sudah digulung Allah, sudah difanakan Allah. Alam dunia berarti makhluk semuanya termasuk kita, si salik tadi. Itu sudah enggak ada. Laksana orang tidur tidak bermimpi. Disuruh ingat pada orang lain enggak bisa Pak. Lawang dirinya sendiri enggak ingat kok. Persis seorang lagi tidur tidak bermimpi. Udah enggak tahu apa-apa. Mohon maaf. Di situ hanya ada akunya Allah. Semua enggak ada, yang ada cuman Allah. Makanya disebut makrifat. Loh kira-kira jenengan mboten nangan-nangan ngeten nah. Mosok sih aku iki Allah. Lah ngoten nggih? Ayo Pak. Kira-kira kula yakin jenengan pasti ada pikiran seperti itu. Aku iki gak sirik tarek. Coba Pak dibuka dalam surat Al-Anbiya ya. Kalau enggak salah ayat 29. Itu loh, terkait makrifat itu loh, akunya Allah, itu enggak akan bisa muncul. Jikalau dalam hati kita masih ada iman, kita masih wujud, makhluk masih wujud, enggak bisa. Artinya ini enggak bisa direkayasa. Tapi kalau memang betul-betul ruhaniyah sampai ditarik Allah di alam fana, otomatis itu muncul sendiri, akhirnya jenengan tidak ada mamang sama sekali. Kadang-kadang dikala waktu normal ya, sebagai salik, tak ngen-ngen iku ngaji niku yo kawitan nggih paham. Basa sudah masuk level fana kok bingung no. Mosok sih
Dunia saisine gak wujud, wong nyatane wujud. Yo. Saya maklumi Pak, karena ini proses setiap diri kita. Memang seperti itu. Tapi jikalau jenengan itu nyadari dalam keadaan tidur seperti itu loh, sampean gak bisa berbuat apa-apa. Orang tidur bagaimana bisa ingat apa-apa? Bagaimana bisa berbuat apa-apa? Boten saged. Isine jenengan kali kula kita itu hanya bisa tawakal. Wis pasrah diri apa terus jenengan Gusti, apa kata panjenengan Gusti? Ya sudah. Enggak bisa nyapo-nyapo. Jenengan kali kula niki. Kalau sudah rahnya nah ke situ lho ya. Memang Pak, saya maklumi. Golongan pantas menganggap ini ajaran gak benar. Karena terkesan ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Karena dasarnya ada. Dan itu dilakukan oleh Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Dalam Al-Quran. Aku ini pangeranmu sing mulya. Lho ya toh. Lah kok muncul kalimat di lisan jenengan, aku iki Allah. Ya wis. Nek gak wong gendeng gak mungkin Pak ya. Hanya orang gila sajalah yang mengatakan hal seperti itu. Maksudnya orang gila, orang yang zadab dijadab Allah baik akal maupun hatinya di alam fana. Beda kalau jenengan iki dizadabkan Allah hanya sebatas ruhaniyah, roihan, tidak roihan iki akal. Ini ndak. Tapi tetap hati sampean sudah tidak ingat sampean. Tapi akal masih bisa. Akal jenengan biasa Pak. Waktu kerja nggih kerja. Waktu jenengan ke istri ya ke istri, ke anak ya waktu makan ya makan biasa, tapi jenengan gak ingat. Hati jenengan gak ingat kalau jenengan yang melakukan. Seperti halnya gini Pak. Orang tidur bermimpi dikejar anjing. Mesti lari nggih? Mesti lari. Lah nyapa lari wong iku mimpi kok. Artinya kenyataan di dalam mimpi itu laksana. Ketika orang-orang yang berjalannya di jalur wasilun itu masuk di dalam khawasul khawas, membawa 4 sifat sidik fatonah tablek amanah, secara ruhaniyah dia nggak ingat kalau dia yang melakukan secara fisik, walaupun secara akal jenengan iki sadar, tapi hati nggak sadar kalau jenengan. Wis niku ini kan sebatas ilmu yang ku katakan. Jenengan masih mamang. Artinya iya apa ndak apa ya. Nah, ini sampean gak usah takut wong tujuannya kita ngibadah itu untuk sempurna kok Pak. Kesempurnaan ibadah itu adalah liqa'illah, ketemu Allah. Seperti Rasulullah. Ketika diperintahkan Allah, ini sasi Rajab Pak, ada momen Isra Mi'raj. Ketika beliau Isra dan Mi'raj menghadap kepada Allah bertemu, beliau secara manusiawinya masih hidup apa sudah meninggal Pak? Masih hidup tak? Masih hidup. Berarti artinya kita harus meneladani Rasulullah. Dikala masih hidup ini, raihlah makom ma'rifat ini. Bahkan ini diteladani Rasulullah dalam Al-Ahzab, surat Al-Ahzab 21.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Loh, jelas ada tiga kalimat yang harus kita paham. Mana? Satu, liman kana yarjullaha, kita harus punya keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, salik. Lah otomatis masuk ke alam akhirat, wal yaumal akhiro, masuk ke alam akhirat. Bahasan Rasulullah mustawa. Yang nomor 3 kuncinya wa dzakarallaha katsiran, disuruh memperbanyak zikir. Mana zikir yang menjadikan ruhaniyah sampai niku bisa masuk alam akhirat? Kanjeng Nabi mengapa ketika mi'raj niku harus sampai Sidratul Muntaha? Sidroh itu adalah kesadaran, muntaha yang notok. Artinya hati jenengan harus ada kesadaran kalau Anda tidak wujud. Kuncinya ada di situ. Kalau sudah tidak wujud, otomatis sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam pun lepas pun. Pengakuan hamba yang punya keinginan, punya kekuatan, yang bisa mengerti pun lepas. Netapkan sifat hakikati Allah. Loh, berhubung ini jenengan sudah melakukan zikir dengan benar, otomatis Allah tarik jenengan iki dari alam dunia menuju alam akhirat. Sehingga jenengan sudah tidak lagi memandang isi alam dunia, yang sampai pandang hanyalah isi alam akhir. Itulah bertemu Allah maksudnya. Pun iki golongan yang disebut al-wasilun, laksana orang bisa sodakoh mengeluarkan hartanya karena dia posisi ada. Waman kudiru alaihi rizquhu sairuna ilaihi. Orang yang dalam keadaan sempit Pak rizkinya, ya enggak bisa Pak memberikan sedekah, zakat, enggak bisa karena sempit, enggak ada. Ini disebut as-sairun. Sairun itu adalah orang yang lagi perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Sairun. Pandangannya orang ini enggak sama dengan wasilun atau abidun. Sairun atau abidun. Al-makna liyunfik dzul ghina ala qadri ghinahu ulaikal ladina wasallallah. Alladina wasalu niku mestine ana tanda jamae Pak, niki nulisi keliru. Dik wau iku nulisi gubuh ngoten. Dadi sampean benerno nggih, sampean tambahi wawu ambek alif. Orang yang berkecukupan atau disebut orang kaya. Orang ini disebut alladzina, ulaikal ladzina wasalu Allah. Orang yang sudah sampai pada Allah berarti wasilun. Apa harapannya? Liyahdi alladzina fi qulubihim amma ilallah. Tolonglah orang yang mata hatinya buta. Orang yang sudah sampai pada Allah, tolonglah, bimbinglah, berilah petunjuk orang-orang yang masih dalam keadaan matanya buta kepada Allah. Pertama, ya jalannya adalah ilmu. Sampaikanlah ilmu
khusus bagaimana cara hati mengenal diri. Bagaimana cara mengenal diri kita lalu mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengesahkan Allah. Istilah bahasa zahir, orang yang tidak buta berkewajiban nuntun orang yang buta. Orang yang buta itu ya juga ada dua kelompok, Pak. Kelompok pertama adalah faminhum man hadallah. Ada yang mau dituntun, Pak. Kalau dia mau dituntun mesti sampai tujuan. Tapi golongan yang kedua, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada yang tidak mau. Dia suka terus dalam kegelapan. Ya sudah, jenengan nggak boleh maksa, Pak. Sebab ajaran tauhid ini sifatnya tidak boleh ada paksaan. Nggak boleh. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini tidak boleh dipaksakan karena setiap manusia punya hak masing-masing. Nggak boleh tetap. Masih kula piyambak nggih mboten angsal. Itu adalah golongan orang yang tidak buta mata hatinya. Dia berkewajiban untuk memberikan petunjuk jalan terhadap orang yang hatinya buta pada Allah. Waman qala rizquhu. Sedangkan orang laksana, orang yang sempit, ai asairina ilallah. Orang ini masih dalam perjalanan, belum dikatakan sudah sampai pada Allah, belum. Dalam perjalanan. Ya ini yang perlu kita bimbing. Ya ini yang perlu kita awasi. Ya ini yang perlu kita support. Ya ini yang perlu kita orang kasih petunjuk terus menerus. Karena dia dalam proses perjalanan. Makanya mengapa alasan saya kok setiap ba'da tausiyah itu kok saya berani untuk membuka tanya jawab. Itu ada dua alasan, Pak. Padahal di Hikam ada makalah yang mengatakan gini, besok sampean tahu. Ilmu tentang makrifat itu enggak boleh ditanya jawabkan di tengah umum. Nah, saya punya prinsip dan alasan. Saya bukan berarti khilaf dengan makalah ini, ndak, mboten. Saya punya celah sehingga mengambil sikap seperti itu akhirnya dimaklumi dalam makalah itu nanti. Oh, enggak apa-apa. Pertama apa alasan saya, Pak? Sairun atau salikin yang lagi perjalanan itu butuh, Pak, pemahaman lebih-lebih apa yang dia alami. Butuh pemahaman biar nggak bingung. Sehingga akhirnya kami buka ruangan tanya jawab. Yang kedua, ini karena masih di taraf ilmu. Ilmu boleh dipertanyakan. Tapi kalau sudah sampai laku ya, sampai ke makhluk syahidnya, ini baru boleh bertanya, hanya sifatnya adalah pribadi. Sifatnya pribadi. Kalau sebatas ilmu nggak ada masalah, Pak. Dua prinsip inilah yang menjadikan saya terketuk untuk membuka ruangan tanya jawab pada sairin atau salikin. Yes. Kita lanjut. Wal makna la taqta'u qulubakum anil dzikri. Arti
Artinya apa maksudnya? Artinya bagi makalah yang kedua, yaitu golongan kita yang disebut sebagai golongan salik atau bahasa dohir orang yang sempit, nggak punya rezeki, nggak mungkin bisa memberikan rezeki atau sedekah. Artinya apa itu? La taqta'u qulubakum anidzikrillah. Janganlah hatimu berhenti, la taqta'u, ojo mandek sira kabeh qulubakum ing ati sira kabeh, pira-pira ati sira kabeh. Mandek sangka apa? Anidzikri, saking dzikir. Bagi si salik yang belum wusul niki dikirim mboten angsal leren, Pak. Dasari wonten. Kanjeng Nabi, setingkat Kanjeng Nabi lho ya. Iku diperintahne Allah dalam surah Al-Insan 25, bukrata wa asila. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, baik siang maupun malam sebutlah nama Allah. Berzikirlah kamu. Nyun sewu, Pak, ini Rasulullah. Lah kita ya harus meneladani, walaupun tidak maksimal, mistahlah 50% lah. Pokoknya jangan sama sekali belas tidak, gitu loh maksud saya. Paham Pak G? Sebab tadi saya katakan Kanjeng Nabi ketika sowan ing ngersane Allah, menghadap terhadap Allah atas panggilannya Isra Mi'raj. Ayatnya sudah Allah katakan, iki setingkat Rasulullah ya. Ayatnya bagaimana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Coba. Subhana, maha suci sapa Allah. Alladzi kang asra, kang nglakokake sapa ladzi bingabdihi kelawan kawulane alladzi. Artinya apa? Setingkat Rasulullah niku lho, mboten ngaku-ngaku sok berangkat dhewe. Rasulullah Pak ya. Terus kita sebagai umat tingkatan nomor pinten, Pak? Halo. Kelas teri, gampangan nih ngoten nggih. Bahkan enggak ono kelas 11 lah. Lu setingkat Rasulullah aja beliau tidak berani untuk ngaku-ngaku bisa berjalan sendiri dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mboten wani, Pak. Apalagi minal Masjidil Aqsa ke ila sidratul muntaha mustawa. Artinya apa? Jenengan sebagai salik iki olehnya isok solo zikir ojo diaku aku. Inilah Pak sing dimaksud bidayah bener itu di sini. Nihayahnya mesti bener. Nanti ada makalah tentang bidayah dan nihayah. Awal setat jenengan solo madhep nang Gusti Allah wis bener, wis gak ngaku-ngaku. Kita ta'alluqkan kepada Allah sumbernya. Akhirnya nafsu gak bisa Pak masuk di ruangan itu, gak bisa. Karena terhalang oleh Allah nafsu. Ngapunten Kang Kadah. Nafsu itu bisa dikalahkan, yang mengalahkan, yang hanya bisa mengalahkan adalah Allah. Jenengan seakan-akan bisa mengalahkan, tapi semua atas dasar pertolongan Allah. Kula ngen-ngen surat Al-Isra ayat 1 lah iya. Setingkat Rasulullah aja ketika saat beliau itu Isra dan Mi'raj, perjalanan syariat jasmani
perjalanan hakikat Mi'raj, meninggalkan dunia ruhaniyah, tinggalkan alam dunia, naik ke sab langit 7 sampai ke akhirat Sidratul Muntaha Mustawa. Iku sing ngelakokke yang memperjalankan Allah. Bapak Ibu, dikembalikan pada kita, mau mengikuti teladan Rasulullah apa ndak terserah. Saya cuman hanya bisa menyampaikan doang. Wal makna la taqta'u qulubakum ani dzikrillah, ani dzikri, maksudnya jenengan kali kula sebagai status salik sak mampu jenengan Pak. Zikir itu lakukan. Bahasa kula, zikir yang untuk membedah alam fana untuk menuju alam akhirat itu dengan sirul asr, manakala mudahnya itu juga kedorong dengan dzikir sir. Mengapa tidak saya lakukan dzikir sirnya? Walaupun yang bisa membadah adalah sirul asrar, tetap Pak saya lakukan. Kalau toh itu mudahnya muncul di dalam hati jenengan, sirul asr itu kedorong dengan dzikir sir, jangan dilupakan dzikir sir. Asarhu, penjelasan. Inna ruha alladhi wasala ilallahi ta'ala sak temeni roh alladhi wasala kang wis tumeka apa roh apa alladhi ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Iku li khurujihi min ubudiyatis syahwati min ladzatil hayatid dunya. Sesungguhnya ruh yang telah sampai pada Allah ini disebut makrifat, karena ia telah terlepas dari belenggunya hawa nafsu yang berupa apa? Min ladzatil hayatid dunya, berupa kesenangan kehidupan dunia. Sesungguhnya ruh yang sudah mencapai tingkatan makrifat itu oleh karena ruh itu sudah keluar dari belenggunya nafsu. Yang nafsu membelenggu ruh itu, membelenggu ruh kita dengan min ladzatil hayatid dunya. Ya ini Pak, ayatnya ada. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawa minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Oleh karena ruhaniyah awalnya kita dibelenggu oleh nafsu dengan kesenangan kehidupan dunia, maka mesti kita itu tidak bisa keluar dari ngalam dunia ini roh kecuali dapat pertolongan dari Allah. Keluar sendiri nggak bisa Pak roh. Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Mustawa mboten saged kalau tidak diasrokan Allah, tidak diperjalankan Allah, tidak ditolong Allah. Sampai diceritakan juga khusus masalah ayat ini dalam salah satu kitab. Lupa saya nih, pernah saya baca. Beliau itu sebelum ke Mustawa itu beliau itu dipertemukan Allah dengan gaibnya makhluk yang kami sering sebut sebagai alam mukasyafah. Ketemulah beliau terhadap Nabi Adam, ketemulah beliau para aulia, ketemulah beliau para rasul, ketemulah beliau yang namanya surga neraka, ketemulah beliau yang namanya tempatnya Lauhil Mahfud itu beliau lihat semuanya.
Tapi beliau posisi diselamatkan Allah. Artinya tidak kesengsem dengan ngalam itu. Bahkan malaikat Jibril pun sebagai pengawal beliau itu kalau Rasulullah itu memandangnya di dalam alam kasaf niku ketemu si A misalnya disuruh untuk milih minum susu atau minum air. Wis Muhammad jangan lama-lama, ayo lanjut, perjalanan masih belum selesai. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan si Salik jenengan kali kula niki ketika saat khalwat untuk masuk ke alam musyahadah, bahasa kita alam musyahadah Pak ya, jangan Sidratul Muntaha, jangan. Walaupun maksudnya itu sama tapi namanya beda. Kalau Rasulullah Mi'raj, kalau kita suluk gitu ya, itu biar enggak gegeran di belakang. Walaupun tidak menutup kemungkinan jenengan ketika suluk itu Allah bukakan pintu kasaf. Bukakan pintu kasaf. Cuman saya berpesan ikuti apa yang pernah Rasulullah jalankan. Sebab di dalam makalah lain perkara terbukanya alam kasaf yang di dalamnya penuh karomah itu tidak penting bagi si Salik. Karena tujuan si Salik adalah litaqarrubillah waliqaihi, mendekat dan bertemu Allah. Kadang-kadang Gusti Allah niku yang nguji. Si Salik itu ditemukanlah Nabi Khidir, ditemukanlah Nabi Muhammad, ditemukanlah para malaikat, bahkan ditemukan leluhur-leluhur jenengan. Sebetulnya Pak, ini adalah ujian. Berhentikah kita atau lanjut perjalanan kita? Kita tahu apa sistem daripada dzikir sirul asrar. Ada 3 sistem yang harus kita ketahui. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Merasa, melihat, menyatakan. Merasa, melihat dan menyatakan. Merasa berarti imanul haq, ihsan yang disebut Rasulullah. Tidak boleh ada iman selain Allah dalam aspek apapun. Kalau ini sudah kita biasakan, maka Allah akan menyalakan nur ma'rifatnya. Ketika nur makrifat dinyalakan, maka gelap itu akan hilang. Yang menjadi gelapnya hati akan hilang. Akhirnya ain melihat. Nikilah alam fana. Di mana akhirnya hakul basirah menyatakan yang ada hanyalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Wah, ikulah wahdatul wujud. Ya, rapopo. Tapi siapapun kita pasti akan melewati dan merasakan kebingungan. Aku ini syirik, apa enggak? Udah, gak usah dipikir Pak. Hal itu jangan dipikir. Sing penting jenengan iku tabek aja, mengikuti aja apa yang pernah Rasulullah teladani. Tadi saya katakan, secara otomatis la maujudan ilallah akan muncul setelah selain Allah itu tidak maujud dalam diri panjenengan. Udah, itu konsep. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau toh dzikir yang seperti itu sebagai
alasan Allah untuk memberikan pertolongan terhadap si ruh untuk bisa sampai pada Allah. Lalu bagaimana hukum sebab musabab? Ayo, aku ngelak minum ngeten niki, ngelake hilang. Bagaimana hukum sebab musabab? Secara logika, kalau saya tidak minum, ngelaknya tidak hilang. Ini bagi hukum kita sebagai salik atau golongan maklum, mboten hilang. Tapi bagi orang yang sudah ditarik Allah, hukum sebab akibat pun mboten enten. Semuanya itu Allah. Loh, berarti sing ngombe Allah. Ngono lah, pertanyaan konyol niki. Berarti kopi ku Allah. Iki pertanyaan konyol. Orang kalau sudah faham laku dengan nyata wahdatul wujud, artinya la maujudan illallah, tidak seperti itu bahasanya. Bahasanya diam, ya, hati diam, tapi posisi di dalam keahatan Allah. Nek bahasanya lahir ngucap, iku berarti wong gila. Ngeten lho Pak. Anggapan orang gila. Orang bingung ini, gila. Tapi dirinya nyaman. Lah inilah gak kena dihukumi orang zadab itu lho Pak, sing tak maksud ya. Orang zadab seperti itu. Wis gak usah didawak-dawakno ula, engko sampean iku diincipno Gusti Allah teng mriku atau ndak iku urusane Allah. Fahuwa mongko utawi ruh alladzi iku maghmurun tenggelam fi bahri tauhidi ing dalem segara tauhid. Itulah yang kumaksud alamil akhirati, alam akhirat. Wis, sampean bisanya memaklumi. Dia tidak mengatakan kopi, tidak mengatakan dirinya makhluk, sudah tidak. Karena dia ruhaniyah itu ditenggelamkan Allah di dalam lautan keesaan. Lah, orang yang seperti ini Pak, secara ruhaniyah walaupun wasilun loh ya, khawasul khawas loh, hati sampai niku sudah tidak lagi bisa dipengaruhi dengan alam indahnya alam dunia. Karena apa? Indahnya alam dunia ini sudah gak maujud bagi hati jenengan karena difanakan Allah. Yang kedua karena sampean itu memandangnya ini alam akhirat. Fanadoruhu mongko utawi peningalai alladzi utawi ruh iku wasiun kang luas wa qalbuhu lan utawi atine alladzi kula yadribu wala yahtazu, ora duweni rasa gelisah lan ora duweni rasa khawatir. Wa ya'malu lan do gawe sapa ruh sapa alladzi fi alami la fi alamin ing dalem ngalam la nihayata kang ora ana batese apa ngalam lahu iku maujud lahu keduwe alladzi. Ngene iki sing kula maksud, alam akhirat iku alam yang tak terbatas. Pandangan beliau semuanya itu memandangnya terhadap alam akhirat, sudah tidak memandang alam dunia karena dia sudah ditarik Allah di alam akhirat. Amaruhu
alladzi la yazalu sairon fil ilmi wal fahmil mahdudi. Adapun ruh yang masih berjalan di ilmu, di dalam ilmu dan kefahaman yang terbatas, artinya yang terbatas ini adalah ad-dunyawi, yaiku ngalam sing bangsa donya, ya falatat ruku mongko ora bisa leren ngono adzikra ing dikire li anna bidzikri iku yakhruju qalbuka minal alamil ladzi yuhlikuka wa huwa dunya. Adapun ruh yang masih dalam proses perjalanan disebut salik Pak niki. Dia itu masih muter-muter dalam kefahaman ilmu. Ya. Makanya jenengan niki ada kata-kata sitah iki aku gak sirik iki. Nah, karena kita masih muter di dalam ilmu. Wong namanya salik. Dan kefahaman yang terbatas itu maksudnya ruhaniyah sampai niki belum ditarik Allah di alam akhirat, masih di alam dunia. Hati terbatas. Maka janganlah berhenti berzikir. Motivasinya fala tatruk mongko ojo leren-leren sira adzikra ing dzikir. Supaya apa? Supaya jenengan lekas ditolong Allah dengan bentuk ditarik ke alam akhirat. Li'anna bidzikri, karena sesungguhnya sebab karena dzikir itulah iku yakhruju qalbuka, bakal bisa keluar apa qalbuka ati ira minal alami saking alam sing ya napa alladzi kang yughliku kang belenggu apa ngalam ka ing sira. Yang dimaksud alam sing belenggu wahwa adunya yaiki ngalam dunya. Berarti kuncinya supaya salik itu tidak terbelenggu dengan alam dunia ini, wala tatruk, ojo sampak leren olehnya dirimu berzikir. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 21, kunci siman bisa sampai ke alam akhirat wa dzakarallaha katsiran, kudu ngekeh-ngekehno oleh zikir, kudu banyak-banyak berzikir. Itulah Pak yang kumaksud zikir sirul asrar sebagai alasan bedah alam akhirat itu di situ. Surat Al-Ahzab 21 tentang dzikir itu ditegaskan di dalam 41. Dzikron katsiron, umpama di situ ada pertanyaan, dzikir ma huwa adzikru, yang dimaksud dzikir yang mana? Sebab nyun sewu Pak, ada beberapa macam dzikir kita itu secara syariat la ilaha illallah jahri. Secara thariqah la ilaha illahuwa sirri, secara hakikat la ilaha illa anta sirul asrar, la ilaha secara makrifat la ilaha illa ana fana'u dzikri. Kalau yang ditanya ma huwa adzikru dijawab di dalam surah Al-Ahzab juga ayat 41. Jawabnya ya apa? Dzikron katsiron. Dengan sebenar-benarnya dzikir tur sing banyak. Mana sebenar-benarnya dzikir? Lho iki disimpen. Ya sampean tingali dalam tafsir mutasabihah atau di dalam Al-Qur'anul Qadim ketemu Pak. Ternyata wa huwa adzikru bisiril asrar. Lah di situ. Nah di dalam sirul asrar ada 3 tahap yang harus kita alami. Muraqabah, fana, makrifat. Su'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Al-khulasatu, ringkesan.
Lisaliki ku tetep kedue salib jenengan kali kula sebagai pelaku. Sik lagi dadi pelaku. Istamarra terusno fisairi ing dalem olehnya berjalan sira ilallahi tumeka maring Allah walika ihilan ketemu Allah. He salib, teruskanlah olehnya kamu berjalan untuk menuju dan bertemu Allah. Niki pesene. Wala taghtarra lan ojo sampak kepengaruh sira bil makhlukati ing dalem pira-pira makhluk, baik makhluk fi alamil muhadarati. Muha niku Pak nggih niku kok ya. Nek kok keliru muha. Adi niku wau kula nulise kok. Terus kula revisi nih mbok menawi belum direvisi teng mriku. Fi alamil muhadzarati ing dalem alam muhadzarah. Alam sing hadir niki ya niki alam dunya. Alam dunya niki Pak. Muhadzarah. Alam kasunyatan, alam nyata. Lah, alam kasar boleh. Si salib gak boleh kongkon disuruh berhati-hati jangan terpengaruh dengan makhluk-makhluk yang ada di alam muhadzarah. Siapa saja makhluk di alam muhadzarah. Bisa mentinggali piyambak. Bisanya jenengan tidak terpengaruh sampai harus membawa prinsip. Apa prinsipnya? Rumusnya apa? Fi kulli mukawwanat khafiyun khayyun wa huwa wujudullah. Ini prinsip rumus. Fi kulli mukawwanat khafiyun ai hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap beberapa makhluk, semua makhluk iku khafiyun utawi ana sesuatu sing samar. Siapa? Ai hayyun. Maksudnya hidup. Siapa hidup? Wa huwa utawi hayyun iku wujudullahi, wujud nyatane Allah. Loh, iki iso diterima, Pak. Hidup ini wujudnya Allah iso diterima kalau jenengan sudah paham tentang dzikir sirul asrar. Nek jenengan dereng paham dzikir sirul asrar, mosok urip iku Gusti Allah. Mesti saya bingung. Kalau jenengan pahami dzikir jahri dengan dzikir siri, belum paham nafi isbat atau sirul asrar, nggih saya bingung. Belum saged percaya tatkala saya katakan hidup di dalam dan di luar dirimu lah itulah wujudnya Allah. Belum bisa percaya. Karena saya bingung. Mosok urip iku wujudnya Allah. Wong urip iku sifat kok. Ya ada ya. Hayyan lah sifat Pak. Sifat. Kudrat iradat ilmu hayat. Lah. Sifat. Si bingung, ya ora apa-apa. Nikmatono bingunge. Tapi yang jelas nanti jenengan paham, oh iya aku bingung sing bingungno Allah. Lho saiki wis gak bingung, sing gak bingungno ya Gusti Allah. Mungkin lah ngonten-ngonten pun. Wis. Artinya apa? Ketika sampai berhadapan langsung fisik dengan makhluk sing ada muhadzarah ini, sampai kudu masang sinyal dzikir sirul asrar untuk memandang siapa di balik semua
makhluk. Dalilin di hadis Allah, hadis Rasulullah katakan la haula wala quwata illa billah. Makhluk enggak iso obah, enggak bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Sebab statusnya makhluk tidak punya daya upaya kekuatan apapun untuk melakukan apapun jikalau bisa melakukan semata-mata illa billah. Pun prinsip pun. Ya niki iman sing dadekno ihsan niku ada di sini. Pun. Nek iki gampang, Pak. Sing wangel niku berikut niki. Wa alamil mukasyafati lan ngalam karomah. Ih. Niki Pak nyun sewu cara pegat-pegatane ngono wangel nek wis kadung tak cintai. Lho nggih. Saya katakan seperti ini, kula niki mantan wong bejat datang Allah. Nyembah karomah. Udahlah Pak, jenengan jangan sampai menjadi korban berikutnya. Makanya saya katakan lebih bahaya menghadapi alam mukasyafah karena alam mukasyafah itu langsung interaksinya dengan gaibnya makhluk. Letaknya sulit itu bagaimana Pak? Gini, jenengan misalnya nggak suka pada ibu, tinggal nyingkrih, gak ketemu minggat, golek maneh, lah ngoten nah. Gak suka si A tinggal gampang. Tapi kalau jenengan berhubungan langsung di dalam alam kasaf gaib makhluk, jenengan tinggal jauh beruber Pak jenengan. Singitan yang dia digoleki sampean. Ngapunten dengan kata. Artinya apa? Orang itu kalau sudah kesentuh karomah di dalam diri, itu lebih berat melepaskan keakuan diri yang tidak berkaromah daripada kita melepaskan makhluk sing ono alam muhadoroh. Sampean gak suka sepeda motor sampean nobong wis gak mungkin wis. Mari sampean nobong terus sepeda iku goleki sampean gak mungkin, sudah hangus. Nek niki mboten saged ya. Sampean ngerti film nika Tom dan Jerry niku. Dirotohno loteng 17 cemet diklindes sepur. Bar ngoten sepure ngalih lak tangi maneh. Yus niku Pak alam kasafah itu. Sampak namanya Kiai Barseso kepencut. Kiai Barseso, mungkin sampean tahu pernah mendengarkan ceritanya kisah Kiai Barseso. Kurang sakti ya nopo Kiai Barseso niku. Isok salat ning ndukure nyun sewu. Tuyo air. Cuman ketika saat melihat iblis isok sholat dukur godong niki lho. Waduh iki kena ditiru. Iblis ngek isyarat. Boleh kamu berguru nang aku tapi awakmu wis ojo nyembah nang pangeranmu. Syaratnya ngono ae. Tinggalan semua kewajiban-kewajiban iku baru kok tak dukno ngelmune. Wakilah dikisahkan beliau itu nggih punya pondok Pak, ribuan pengikuti ahli karomah. Wakilah ketika beliau sedo dalam keadaan suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kisah cerita mawon. Iya enggak padha gak ruwe. Lah ngoten nah. Artinya ini bisa diambil pelajaran. Terjadi atau tidak faktanya ini bisa diambil pelajaran. Sama dengan cerita Al-Khalat dibunuh. Terus Syekh Siti Jenar dibunuh. Ini kan kita nggak tahu, ya tak? Cuman di situ bisa kita ambil sebagai pelajaran. Apa sebabnya Al-Khalat dibunuh, terus Syekh Siti Jenar dibunuh? Ternyata mohon maaf, apa kebenaran di dalam hati aku Allah dikeluarkan secara syariat. Ini tidak ilmu lagi, ini sudah praktek dikeluarkan. Kalau ilmu sih masih bisa diurai
Sehingga kalau dalam ilmu itu kan yang berbicara itu, akunya itu, aku Allah. Jadi dimaklumi, oh iya. Terus bagaimana cara memunculkan dalam hati itu, bukan aku nih makhluk, tapi yang bicara, yang dawuh itu Allah sendiri. Nah itu kan akhirnya kita betul menyalahkan. Sebab dalilnya sudah ada, hujahnya Quran, innani anallah la ilaha illa ana, ada. Tapi kalau yang seperti kisah Siti Jenar atau Al-Halat, terlepas itu memang pernah terjadi secara fisik atau tidak, wallahu a'lam. Artinya kita masa sekarang zaman ini kan tidak mengikuti. Iya kalau enggak kalau iya. Tapi terlepas daripada itu bisa kita ambil satu pelajar. Maksud saya gitu. Bon. Watamassaka bi adzkari sirul asror. Bisa nyanjenengan iku selamat, tidak terpengaruh dengan makhluk yang ada di alam kasar atau alam alus, cuman siji, pegang teguh zikir tersebut terhadap Allah. Liman kedue wong kot lakia kang wis tetemu sapa man Allah ing Allah, fansah mongko do nasehatana sapa man liman maring wong la yazalu kang isih sapa man fisairi ing dalem masih berjalan. Wahai panjenengan yang sudah liqo pada Allah, tolong nasehatana keluarga jenengan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang dekat kita dulu, urusan mau terima atau tidak jangan dipikir. Jangan dipikir. Tondo nek jenengan sampun liko iku ya apa Pak? Kan sering saya sampaikan. Orang yang sudah liko ketemu Allah itu, cara ngomong kelas kekasih Allah itu proses miturut pandang proses ada 3. Musyahadatul fana wa kamil wa baqo. Fana iku titik sedikit durasine oleh usul. Nek kamil iku banyak, kalau baqo maklum sudah. Lah tondo jenengan iki sudah dikatakan usul senajano itu di fana, di musyahadatul fana iku piye? Niki mboten mesti Pak. Kadang di tengah sholat, kadang di tengah kerjaan, kadang di tengah jenengan sendiri duduk istirahat ngeten niki, bar kerja istirahat, bar dahar istirahat sambil rokokan ngeten. Contoh, ambil rokokan, nyantai, wis gak ono tamu, wis gak ono sing jak ngomong, sambil saged ugi Gusti Allah meletakkan kewusulan ketemuan itu di saat-saat momen seperti ibadah yang tidak murni kados rokokan wau. Contoh, detik-detik teng mriku jenengan sudah di ainul basirohkan. Wis gak merasa jenengan los. Saat koyok nguniku tengerek ati sampai niku siji dilalekno apapun. Loro nikmat. Dan nikmatnya tidak bisa sampai ukur. Bahasa sarai hikam, la yarawna li anfusihim say'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Siji sampai dilupakan terhadap siapapun, urusan apapun, entah berapa detik loh Pak ya. Urusan musyahadatul fana itu detikan Pak. Entah di situ. Yang kedua jenengan iku mesti
raos rasa di dalam hati jenengan bahagianya tidak bisa diukur. Kayaknya itu sampai kali kula nggak mau turun kalau sudah ada di situ. Tapi maksud Allah beda lagi, diturunkan sampean. Iku supaya apa toh? Supaya jenengan sregep untuk sowan ing ngersane Allah. Ngoten lho niki. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cek tambah bagus, Pak. Akhirnya dengan sampean megang zikir itulah saya suwe lama kelamaan akhirnya dipindah Allah di kamil. Wis terus bagus. Akhirnya dipindah Allah ning bakok. Siapa tahu. Semua itu yang punya kehendak namun Gusti hanya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kesimpulan teng mriki khusus bagi panjenengan yang sudah pernah ngalami seperti ini, tolong ngilmu niki pun dipek dhewe. Ngilmu iki pun jangan sampai dimiliki sendiri. Maksud saya seperti itu. Lihatlah kiri kanan jenengan. Lihatlah kiri kanan jenengan termasuk anak dan istri, keluarga. Urusan mau terima atau enggak jangan dipikir. Satu. Nomor dua, jika lawan jenengan ikut ditanya oleh teman atau orang lain terkait masalah jalan menuju ke situ, berhubung jenengan tahu, nggih jenengan jangan apa? Jangan pelit-pelit. Jadilah jenengan iki laksana seperti sumur. Yang sumur itu akan didatangi oleh timbo yang membutuhkan air. Artinya orang yang datang terhadap jenengan untuk bertanya berarti orang itu butuh. Kalau orang ini butuh, mesti ketika jenengan jelaskan tidak akan menyangkal, tidak akan menolak. Beda Pak dengan timbo yang tidak butuh air, mesti menolak. Mesti menolak. Karena apa? Karena timbonnya itu ada tutupnya. Hijab di dalam hati. Masalah hijab kan macam-macam. Gusti Allah nutupi itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, macam-macam carane Gusti Allah. Isa uga lewat ilmu. Akhirnya kita merasa orang alim. Isa uga lewat derajat, jabatan. Sehingga kita merasa orang yang punya jabatan yang harus dihormati. Terus berbagai macam cara Allah olehnya menutupnya. Niki nggak bisa. Sampai ngadepi orang yang seperti ini, ya siap debat Pak. Akhirnya debat. Beliau memegang hukum sebab musabab, sementara jenengan iki mboten. Bahasane Gusti Allah wujud iku sebabnya sing wujudna sapa? Nggih mandek wis. Enggak ada. Wis niku mawon apa yang bisa kami sampaikan. Terlepas daripada dua golongan ini, antara wasilun dengan sairun, khusus bagi jenengan yang sudah Allah golongkan di wasilun, ada pesan dalam kesimpulan, jangan pelit tentang ilmu, cara untuk sampai di situ kasihkan pada yang lain, terutama orang dekat panjenengan piyambak. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.
Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu fun dengan cara mencari ilmu, tapi jalurnya nanti itu kelamaan kita pasti mengenal diri kita. Saya mengenal diri ini dulu pertama memang benar seperti Gus, lewat napas, belajar memang gitu. Yang saya tanyakan, fana itu apa? Memang efeknya laku kita itu menjauh dari dunia, apa setiap saya jalani laku saya itu kok menghindar? Sedangkan dulu saya lewat napas, tapi dalam hati itu tetap ingat terus. Bukan lewat napas, bukan saya menyombongkan diri Gus, amit saya. Sampai saya pernah hampir gila, tapi sadar saya lari kemana, jalan kemana, sampai sekarang alhamdulillah sadar. Fana itu apa bener gitu Gus? Saya tanyakan gitu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara lugot ya, fana itu tidak ada. Secara lugot. Sekarang fana ini secara istilah kalau kita masukkan di dalam sistem majedubun, baik batin maupun dohir, ya kita tinggalkan urusan makhluk-makhluk menungso niki. Ini. Tapi kalau fana kita masukkan di dalam sistem wasilun, beda. Maknanya apa secara istilah? Ngeten. Hanya secara rohania saja. Sing ditarik Allah di alam fana sehingga wujud selain Allah termasuk dirinya itu tidak ada. Tapi akal masih sadar. Berarti bagaimana? Kerja ya kerja. Waktu jenengan sholat ya sholat. Waktu kewajiban al-imtithalul awamir wastinabun nawahi tetap berjalan. Ini bisa diterima masyarakat. Bisa. Tapi dia ketika melakukan apapun secara fisik, hatinya gak sadar kalau dia yang melakukan. Bagaimana mungkin wong dirinya gak ada akan menyadari kalau dia yang melakukan? Kan mohal. Ini mohal, gak mungkin lah Pak. Kan jelas dikatakan la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam dirinya sudah tidak ada rasa dirinya yang melakukan karena dia sudah fana. Loh nyatanya secara dohir melakukan gini loh. Gitu. Misalnya yun sewu ditegasna bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sebagai pelaku iku ya urip kuwi. Lho ngoten. Tapi sik dereng dong. Karena sing dihadapi iku orang nggih dereng saged. Nek sing dihadapi orang podo-podo teng mriki oh iya. Paling ngomongnya nek gendeng ojo nemen. Jadi beda Pak ya. Fana kalau kita masukkan di dalam sistem majedub dari atas ke bawah ya, dengan fana yang dilakukan oleh salik memakai sistem wasilun, beda. Kesimpulannya kalau yang dilakukan majedub lahir batin, meninggalkan seluruh urusan dunia. Nah terus yang wasilun niku hanya secara batiniah saja.
kelepasan, kefanaan wujud selain Allah. Dia tetap secara jasmani awor terhadap makhluk, baik makhluk yang ada di mukhadharah atau mukasafah, tapi tidak bisa mempengaruhi hatinya. Karena hatinya sudah nggak ada, dia sudah nggak ada. Bagaimana bisa dipengaruhi? Inilah Pak laksana ikan yang hidup di air asin di lautan. Mengapa tiap saat dan waktu campur jasadnya dengan air asin, tapi nyatanya dagingnya tidak terasa asin. Iki cara akal gak mungkin loh Pak. Akal mboten saged mathuk Pak. Kok iso ya? Iwak ning laut iku ya ketika tak pancing, tak gomule, tak goreng kok gak terasa? Jenengan sudah membuktikan belum? Ya jelas sampun lah niki cedek laut ngene kok. Kalau yakin, loh, pernah tak sampean berpikir kok iso ya, kok bisa ya? Ikan itu setiap detik itu ya, bahkan nggak ada batas. Dia campur dengan air asin, kok nggak terasa asin. Sedangkan ikan tahu, ikan tempe mau digoreng diuyai sudah terasa asin. Ben gak nemen-nemen mikire tak jawab dewi. Sebab ikan di laut ikan hidup, ikan tahu ikan mati. Kalau nggak percaya, habis mancing pun san pateni ikan ini, cengklung no maneh, nanti kan akan terasa asin, garamnya akan masuk. Loh, sekarang kok bisa? Padahal sisik-sisiknya ya dulu tak ilangi. Yang dulunya itu ya enggak hilang. Tapi kok gak iso masuk karena ono urip Pak. Mpun dipikir, mboten ketemu. Jenengan lebokno ning dodo lewat rasa. Oh, ternyata ngoten ta. Oh, ternyata begitu ta. Baru saged diterima. Kon itu nggih. Kalau secara lugat fana itu tiada, musnah, nggak ada. Oke. Terus pundi? Cukup? Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo kita tutup doa suratul Fatihah. Apa yang sudah Allah berikan terhadap jenengan kali kula sebuah ilmu, estu jenengan kali kula dikersakna Allah saged ngelampahi. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.